Perkenalkan, nama saya Prizia Maisel Tumanak, NIM 243202104. Program studi ilmu hukum. Saya di sini menyelesaikan tugas Pancasila. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penghargaan penilaian nilai-nilai Pancasila. Pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus dihormati, diaplikasikan, dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, di era globalisasi ini, tantangan dalam menjaga dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu berbagi beberapa bagian, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menenangkan sikap toleransi beragama, kebebasan beribadah sesuai kepercayaan, dan sikap saling menghormati antar umat beragama. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati hak asasi manusia, menolak diskriminasi, serta menanamkan nilai empati dan solidaritas sosial. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, memupuk rasa nasionalisme, mencintai budaya bangsa, serta menjunjung tinggi persatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau ras. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya demokrasi, musyawarah, mufakat, serta partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan kesejahteraan yang merata, pemerataan ekonomi, serta keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila meliputi juga yaitu kurangnya pendidikan Pancasila, seperti banyak masyarakat, terutama generasi muda yang kurang mendapatkan pendidikan mengenai Pancasila secara mendalam. Dan seterusnya, pengaruh globalisasi, budaya asing yang masuk tanpa filter dalam menggeser nilai-nilai budaya lokal atau nasional. Dan seterusnya, radikalisme atau intoleransi, yaitu munculnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat mengancam persatuan bangsa. Seterusnya juga, kurangnya keteladanan, yaitu banyak pejabat atau figur publik yang tidak menunjukkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran kolektif. Banyak individu yang kurang menyadari pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Strategi meningkatkan pemahaman atau penghargaan terhadap Pancasila. Untuk meningkatkan pemahaman atau penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, beberapa strategi yang dapat kita terapkan antara lainnya: 1. Pendidikan dan sosialisasi menjadi beberapa bagian, yaitu mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah secara lebih menarik dan aplikatif. Dan seterusnya, mengadakan seminar, diskusi, dan lokakarya yang membahas relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan modern. Dan seterusnya, memanfaatkan platform pendidikan daring untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dan seterusnya, mewajibkan materi Pancasila dalam program pelatihan pegawai negeri dan perusahaan swasta. Dan yang kedua, yaitu memanfaatkan media sosial dan teknologi menjadi beberapa bagian juga, yaitu menyebarkan konten-konten edukatif tentang Pancasila melalui platform digital yang digemari masyarakat, mengadakan kampanye nasional tentang pentingnya Pancasila dalam membangun persatuan bangsa,
mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi daring yang membahas implementasi nilai-nilai Pancasila, mengembangkan aplikasi edukasi interaktif tentang Pancasila. Dan yang ketiga yaitu teladan dari pemimpin dan tokoh masyarakat. Menjadi beberapa bagian juga yaitu pejabat publik, tokoh agama, pemimpin komunitas harus menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pemerintahan agar masyarakat percaya terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Menggalakkan gerakan gotong royong dan kepedulian sosial sebagai bagian dari implementasi nilai Pancasila, dan menghukum tegas individu atau kelompok yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, penguatan budaya lokal dan nasionalisme. Menjaga dan mempromosikan budaya lokal sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila, memperkenalkan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak tergerus oleh budaya asing yang bertentangan, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai wujud nyata dari nasionalisme ekonomi, dan menyelenggarakan festival budaya daerah untuk memperkuat rasa kebangsaan. Dan yang kelima, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat dan sektor swasta dalam program-program yang memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila. Meningkatkan juga kerjasamanya dalam membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Menyediakan insentif bagi komunitas atau organisasi yang aktif dalam mengedukasikan masyarakat tentang Pancasila. Mewajibkan perusahaan swasta mengadakan program tanggung jawab sosial berbasis nilai-nilai Pancasila. Implementasi kehidupan di sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dalam ranah kebijakan pemerintah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam dunia kerja, dalam interaksi sosial, dan dalam kebijakan pemerintah. Contohnya seperti dalam lingkungan keluarga, yaitu orang tua menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anaknya melalui pendidikan dan contoh nyata. Kalau dalam lingkungan sekolah, guru dan siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap toleransi, kerjasama, dan kegiatan sosial. Dalam dunia kerja, penerapan etos kerja yang adil, gotong royong, dan profesionalisme berbasis nilai-nilai Pancasila. Dalam interaksi sosial, seperti contoh saling menghormati, tidak menyebarkan berita hoax, dan menjaga persatuan dan keberagaman. Dan dalam kebijakan pemerintah harus terus memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dari sekian pembelajarannya yang saya sampaikan, kesimpulannya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penghargaan nilai Pancasila merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten dengan pendekatan yang tepat melalui pendidikan, sosialisasi, keteladanan, serta pemanfaatan media dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap menjadi bangsa yang berdaulat, berkepribadian, dan memiliki persatuan yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan menjadi landasan dalam membangun masa depan bangsa. Dengan kesadaran juga dan komitmen bersama, Pancasila akan terus menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.